Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahadad Alwi. Di sini pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas midterm dari MK Kebangsaan yang diampu oleh dosen Ibu Sri Sukma. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan dan program Bank Sentral Indonesia di Kota Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Sebelum kita masuk, apakah kebijakan program Bank Indonesia sama dengan kota-kota yang lain atau berbeda dengan Kota Wamena yang ada di Provinsi Papua Pegunungan? Mari kita bahas. Sebelum kita membahas program daripada Bank Sentral di Kota Wamena, Papua Pegunungan, kita harus mengenal dulu letak geografis, ekonomi, dan sosial di Kota Wamena tersebut. Kota Wamena merupakan ibu kota dari Papua Pegunungan yang membentuk provinsi baru di Indonesia demi terselenggarakan pemerataan pembangunan mengingat berbagai secara beberapa kondisi secara berikut. Yang pertama, secara geografis. Kota Wamena yang merupakan ibu kota daripada Provinsi Papua Pegunungan terletak di wilayah pergunungan dengan akses yang terbatas, sehingga distribusi barang dan jasa menjadi lebih sulit karena keterbatasan infrastruktur untuk menjangkau penyebaran barang tersebut. Yang kedua, kondisi ekonomi. Sebagian besar masyarakat di Kota Wamena tersebut adalah mengandalkan ekonomi pada sektor pertanian dan perikanan dengan tingkat literasi keuangan yang sangat minim dan rendah. Yang ketiga, itu daripada kondisi sosial. Kondisi sosial di Kota Wamena, ibu kota daripada Provinsi Papua Pegunungan tersebut, keberagaman budaya dan adat istiadat yang masih kental dan perlu diperhatikan dalam merancang program-program pembangunan yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia. Oke, kita lanjut. Kebijakan dan program apa yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia di Kota Wamena? Mengingat Provinsi Papua Pegunungan ini merupakan provinsi yang baru saja pada pemerintahan Bapak Jokowi melakukan pemisahan diri dan membentuk provinsi baru di Papua. Yaitu adalah Adapun kebijakan dan program yang dilakukan oleh BI di Kota Wamena adalah yang pertama adalah peningkatan inklusi keuangan dengan dua cara, yaitu ada caranya program Laku Pandai dan kemitraan dengan lembaga keuangan mikro. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Program Laku Pandai adalah program yang memfasilitasi masyarakat untuk membuka rekening dan mendapatkan akses layanan keuangan dasar agar terjadinya pemerataan sistem keuangan yang ada seperti di kota-kota lain. Yang kedua tersebut, kemitraan dengan lembaga keuangan mikro. Yang dimaksud dengan kemitraan dengan lembaga keuangan mikro adalah memperluas jangkauan layanan keuangan ke daerah-daerah terpencil agar semua akses pelayanan keuangan tersebut sampai dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Wamena tersebut. Setelah itu, kebijakan dan program yang dilakukan BI ialah pengembangan UMKM. Ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kota Wamena tersebut dengan pemberdayaan pengembangan UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Ada 3 cara dalam pengembangan UMKM tersebut. Yang pertama, pemberian kredit usaha rakyat atau KUR. Pemberian kredit usaha rakyat atau KUR adalah mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dan mengalami
agar mendapatkan dana untuk melakukan ekspansi usaha kepada rakyat tersebut. Dengan bantuan bank dapat memperluas stok modal dan memperluas kreativitas dalam mengembangkan usaha. Yang kedua, pendampingan. Di sini Bank Indonesia juga melakukan pendampingan terhadap UMKM yang ada di Kota Wamena tersebut dengan adanya pelatihan dan seminar yang diikuti oleh beberapa UMKM agar dapat meningkatkan produktivitas dari output yang akan dihasilkan oleh UMKM tersebut. Selanjutnya, yang ketiga dari pengembangan UMKM tersebut ada pengembangan komoditas lokal. Di sini peran kebijakan dan Bank Indonesia adalah pengembangan komoditas lokal, di mana Bank Indonesia membantu meningkatkan dan memperluas pangsa pasar daripada komoditas-komoditas yang ada di Kota Wamena tersebut, seperti kopi yang ada di Wamena dan barang-barang komoditas unggulan yang ada di Kota Wamena yang lain, agar dapat berkembang. Pangsa pasarnya bukan hanya dinikmati oleh satu regional, mungkin ke kota-kota yang lain yang dapat melakukan ekspansi pasar agar UMKM di Kota Wamena tersebut akan maju dan meningkat. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kebijakan dari Bank Indonesia di Kota Wamena ini sangatlah berpengaruh. Salah satunya adalah melakukan digitalisasi pembayaran. Di Kota Wamena tersebut, kebijakan Bank Indonesia melakukan digitalisasi pembayaran seperti sosialisasi KRIS. KRIS ini merupakan produk daripada Bank Sentral untuk melakukan sistem pembayaran online. Memperkenalkan, mendorong, dan memasyarakatkan metode pembayaran KRIS karena dapat memudahkan masyarakat di Kota Wamena untuk melakukan pembayaran yang aman dan efisien. Yang kedua, pengembangan infrastruktur pembayaran. Pengembangan infrastruktur pembayaran membangun infrastruktur pembayaran yang memadai di daerah-daerah terpencil. Bank Indonesia terus melakukan program sampai ke daerah-daerah terpencil agar sistem pembayaran tersebut semua merata, tidak ada yang tertinggal, agar semua masyarakat di Kota Wamena dapat menikmati sistem pembayaran yang disediakan oleh Bank Indonesia. Oke, yang selanjutnya adalah stabilitas harga. Apa itu stabilitas harga? Ada dua cara yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga di Kota Wamena. Yang pertama, memonitoring harga dan distribusi barang. Memonitoring harga dan distribusi barang, memantau perkembangan harga barang dan bahan pokok untuk menjaga stabilitas harga. Di sini tugas Bank Indonesia memantau juga dan menjaga stabilitas harga agar di Kota Wamena tersebut harga barang tidak terlalu tinggi, melambung tinggi dan menyebabkan inflasi yang akan menjadi kesulitan bagi masyarakat yang ada di Kota Wamena. Ini merupakan tugas dari kebijakan dan program Bank Indonesia yang ada di Kota Wamena untuk menstabilkan harga di Kota Wamena tersebut. Yang kedua adalah koordinasi dengan pemerintah daerah. Justru kebijakan dan program Bank Indonesia ini akan terselenggara jika pemerintah yang ada di Kota Wamena juga ikut serta dengan menyukseskan daripada kebijakan-kebijakan program yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke, selanjutnya. Apa yang sudah berhasil yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui program dan kebijakannya. Yang pertama adalah mobil kas keliling. Apa itu mobil kas keliling?
Di sini Bank Indonesia berhasil melakukan mobil kas keliling, layanan perbankan keliling untuk menjangkau masyarakat yang ada di daerah terpencil. Dengan adanya program yang dilakukan oleh Bank Sentral tersebut, masyarakat dapat menjangkau mobil kas keliling tersebut. Yang kedua adalah sosialisasi literasi keuangan. Di sini Bank Indonesia melakukan sosialisasi literasi keuangan, kegiatan edukasi di sekolah, baik di sekolah, di pasar, dan komunitas. Yang ketiga adalah pendampingan petani kopi atau UMKM yang ada di Kota Wamena tersebut. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, Bank Sentral mendampingi, memberi pelatihan, seminar, dan pengetahuan tentang dan akses penjualan terhadap hasil UMKM dan petani kopi yang ada di Kota Wamena tersebut. Oke. Dampak apa yang telah diberikan dari program yang telah berhasil dilakukan Bank Sentral tersebut? Yang pertama, peningkatan akses keuangan. Dampak yang diberikan dari program tersebut adalah yang pertama peningkatan akses keuangan. Dengan adanya program dan kebijakan dari BI tersebut, ternyata masyarakat yang ada di Kota Wamena tersebut telah mengalami peningkatan dalam akses keuangan, baik itu sistem pembayaran, manajemen keuangan, dan produk-produk BI yang lain telah digunakan oleh masyarakat Wamena. Yang kedua, itu pertumbuhan UMKM. Dengan adanya dampak yang diberikan dari program dan kebijakan Bank Indonesia di Wamena, pertumbuhan UMKM itu tumbuh dan hidup. Baik dalam dan melakukan ekspansi UMKM lebih besar lagi. Dan hal ini dapat berdampak positif untuk mengurangi pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan. Yang kedua, peningkatan literasi keuangan. Dengan adanya kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia literasi keuangan tadi, baik di sekolah, pasar, kini masyarakat yang ada di Kota Wamena tersebut telah paham dengan sistem-sistem keuangan yang ada di Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Paham dan mampu memahami serta melaksanakan sistem keuangan itu dengan baik dan benar, efisien. Oke. Tantangan yang perlu diatasi BI yang dilanjut. Setiap kebijakan yang dilakukan BI tersebut ternyata masih ada memiliki tantangan di kelanjutannya. Yang pertama adalah perluasan infrastruktur. Kita mengetahui bahwa akses di Kota Wamena masih minim. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperluas dan memperataan infrastruktur, baik itu infrastruktur fisik dan atau pembangunan manusia yang lain. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kita mengetahui bahwa Kota Wamena merupakan ibu kota dari provinsi dari Papua Pegunungan ini masih tingkat sumber daya manusianya masih digolongkan ketertinggalan karena daerahnya sangat terpencil. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia ke depannya. Yang ketiga adalah koordinasi antar lembaga. Koordinasi antar lembaga ini merupakan tantangan yang harus kita lakukan dengan mengumpulkan agar bekerja sama, baik itu lembaga swasta, lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga yang mendukung yang lainnya agar dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Wamena tersebut. Solusi dari tantangan tersebut. Adanya tantangan pasti ada solusi yang harus kita lakukan, yaitu adalah pemanfaatan teknologi, di mana kita harus memanfaatkan teknologi dan memperkenalkan teknologi yang maju sekarang kepada masyarakat yang ada di Wamena, karena hal tersebut dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Wamena. Yang kedua, kemitraan dengan sektor swasta, yang seperti saya jelaskan tadi, sektor swasta juga harus ikut berperan dalam peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, peningkatan sosial, dan infrastruktur yang lebih baik merupakan
ada peran daripada sektor swasta. Yang ketiga adalah penggunaan kapasitas lokal. Penggunaan kapasitas lokal proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok atau organisasi di suatu wilayah di Kota Wamena tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Itu melibatkan dari peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi tantangan lokal dan memanfaatkan peluang yang ada. Itu harus dilaksanakan oleh seluruh sektor agar tercapainya hal yang dituju. Kesimpulannya dari kebijakan dan program yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang ada di Kota Wamena adalah Bank Indonesia telah memainkan peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan inovatif, terus berupaya untuk mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat yang ada di Kota Wamena merupakan ibu kota daripada Provinsi Papua Pegunungan. Thank you. Terima kasih.